Bella, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Desiska Salsabila dengan NIM F1 S1 dan 2174 dari kelompok 12, Prodi Sistem Informasi. Bella, di sini saya akan mempresentasikan tugas dari pengantar Sistem Informasi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Triswatno Eskom Mkom. Bella, langsung saja. Saya akan mempresentasikan pembahasan tentang perusahaan dan manajemen global dan teknologi informasi. 1. Mengelola teknologi informasi. Pentingnya strategi dan operasi teknologi informasi dalam bisnis tidak lagi diragukan, seperti yang tampak dalam abad ke-21. Banyak perusahaan di seluruh dunia berkeinginan untuk mengubah dirinya sendiri menjadi pembangkit daya atau powerhouse. Bisnis global melalui berbagai investasi besar dalam bisnis dan usaha TI lainnya yang global. Jadi terdapat kebutuhan nyata bagi para manajer bisnis dan praktisi bisnis untuk memahami bagaimana mengelola fungsi organisasi yang penting ini. Mengelola teknologi informasi. Mengelola pengembangan dan implementasi bersama berbagai strategi bisnis atau TI. Dipimpin oleh CEO atau CO, Chief Information Office. Proposal dikembangkan oleh para manajer bisnis dan pakar TI untuk menggunakan TI agar dapat mendukung prioritas strategi bisnis perusahaan. Proses perencanaan bisnis TI sesuai dengan tujuan bisnis strategis. Proses tersebut juga meliputi evaluasi proyek bisnis TI yang diajukan. Mengelola pengembangan dan implementasi aplikasi dan teknologi bisnis TI baru. Ini adalah tanggung jawab utama dari CEO dan CTO. Pada manajemen TI ini melibatkan pengelolaan proses pengembangan sistem informasi dan implementasinya seperti yang dibahas di bab 10, serta tanggung jawab penelitian ke dalam penggunaan bisnis yang strategis atas teknologi informasi baru. Yang ketiga, mengelola organisasi TI dan infrastruktur TI. CEO dan para manajemen TI berbagai tanggung jawab untuk mengelola pekerjaan para pakar TI yang biasanya diatur dalam berbagai tim proyek serta sub-unit organisasi lainnya. Perencanaan bisnis IT. Baik CEO maupun CEO, perusahaan harus mengelola pengembangan strategi terlengkap dalam bisnis dan TI untuk memenuhi nilai pelanggan dan visi nilai bisnis mereka. Proses adaptasi bersama ini diperlukan karena seperti yang telah kita lihat begitu sering dalam buku ini, teknologi informasi cepat berubah, tetapi merupakan komponen penting dalam banyak usaha bisnis yang strategis. Proses perencanaan bisnis atau TI memiliki 3 komponen utama. Yang pertama yaitu pengembangan strategi, yang kedua pengembangan mengembangkan berbagai strategi bisnis yang mendukung visi bisnis perusahaan. Yang kedua, pengembangan strategi mengembangkan berbagai rencana strategi untuk mengelola atau melakukan outsourcing atau sumber daya TI perusahaan termasuk personel SI, hardware, software, data, dan sumber daya jaringan. Yang ketiga, pengembangan strategi membuat pilihan TI strategis yang mencerminkan arsitektur teknologi informasi yang didesain untuk mendukung usaha bisnis atau TI perusahaan. Lalu, platform teknologi. Sistem komputer, software sistem, serta software aplikasi perusahaan terintegrasi memberikan infrastruktur atau platform untuk komputasi dan komunikasi yang mendukung penggunaan strategis teknologi informasi bagi e-bisnis dan aplikasi bisnis lainnya. Sumber daya data, banyak jenis database operasional dan khusus termasuk gudang data dan database internet atau seperti yang telah dikaji di bab 5 yang menyimpan dan memberikan data serta informasi untuk proses bisnis dan dukungan keputusan. Lalu ada arsitektur aplikasi bisnis dari teknologi informasi dan sebagainya. Arsitektur terintegrasi atau portofolio dari sistem perusahaan yang mendukung usaha bisnis strategis, serta proses lintas fungsi bisnis. Lalu ada organisasi TI, struktur organisasi dari fungsi SI dalam perusahaan dan penyebaran para pakar SI didesain untuk memenuhi strategi yang bertumbuh dari bisnis. Lalu mengelola fungsi sistem informasi, mengatur teknologi informasi
struktur organisasi dari fungsi SI dalam perusahaan dan penyebaran para pakar SI didesain untuk memenuhi strategi yang berubah dari bisnis. Bentuk dari organisasi TI bergantung pada filosofi manajetikal dan strategi bisnis TI yang dibentuk selama proses perencanaan strategis. Lalu mengelola operasi sistem informasi. Manajemen operasi SI berkaitan dengan penggunaan sumber daya hardware, software, jaringan, dan sumber daya manusia dalam perusahaan atau pusat data unit bisnis dari sebuah organisasi. Lalu mengelola pengembangan aplikasi. Manajemen pengembangan aplikasi atau application development management melibatkan pengelolaan berbagai aktivitas seperti analisis dan desain sistem, pembuatan prototipe, program aplikasi, manajemen proyek, jaminan kualitas, dan pemeliharaan sistem untuk semua proyek pengembangan bisnis atau TI yang besar. Kegagalan dalam manajemen teknologi informasi yaitu teknologi informasi tidak digunakan secara efektif oleh beberapa perusahaan yang menggunakan TI, terutama mengkomputerisasikan proses bisnis tradisional dan bukannya untuk mengembangkan proses bisnis yang inovatif dengan melibatkan pelanggan, pemasok, dan mitra bisnis lainnya, serta pendukung kekhususan yang dijalankan melalui web. Teknologi informasi tidak digunakan secara efisien oleh sistem informasi yang memberi waktu respon yang lama dan seringkali mati, atau pakar dan konsultan SI yang mengelola berbagai proyek pengembangan aplikasi dengan tidak benar. Kedua, mengelola teknologi informasi global. Dimensi internasional merupakan konteks yang mempengaruhi seluruh aspek lingkungan eksternal lainnya. Peranan teknologi global. Teknologi informasi dalam dunia medis, contohnya SI rumah sakit, CT scan, dan lain-lain. Teknologi informasi untuk kepolisian, contohnya pembuatan SIM, teknologi pencocokan penglapet dan recognition untuk memudahkan pencarian jari face recognition untuk mengenali wajah pelaku kriminal. Lalu manajemen teknologi informasi global. Mengembangkan strategi bisnis dan TI yang tepat untuk pasar global harus merupakan langkah awal dalam manajemen teknologi informasi. Begitu hal tersebut dilakukan, pemakaian akhir dan para manajer SI dapat berpindah ke pengembangan portofolio aplikasi bisnis yang dibutuhkan untuk mendukung strategi bisnis TI, hardware, software, dan standar teknologi berbasis internet untuk mendukung berbagai aplikasi itu. Strategi bisnis global. Yang pertama, strategi multinasional subsidiari dari asing beroperasi secara otonomi. Strategi internasional subsidiari asing beroperasi secara otonomi namun bergantung pada pusat untuk inovasi baru. Strategi global operasi di seluruh dunia dikelola oleh pusatnya. Strategi transnasional pengintegrasian kegiatan bisnis global melalui kerjasama dan intervensi antara pusat operasi subsidiari internasional serta pemanfaatan TI global. Strategi pengembangan sistem. Strategi pengembangan sistem informasi ada tahapannya, yaitu yang pertama tahap perencanaan, tahap analisis, tahap perancangan atau desain, tahap pembangunan, dan tahap implementasi. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan dari bab yang saya bahas, yaitu sesuai dengan perkembangan konsep strategi, perencanaan strategi juga mengalami perubahan untuk mengembangkan persaingan. Perusahaan harus memiliki kompetensi inti atau sebuah strategi. Sumber kekuatan kompetensi ini inti adalah penciptaan strategi baik yang dikehendaki maupun yang muncul secara tiba-tiba. Perusahaan yang memiliki data dan informasi dapat menjadi perusahaan yang dapat memimpin pasar persaingan. Dengan adanya komputer, perusahaan dapat mengetahui mengelompokkan profil konsumen mengenai selera konsumen, respon konsumen terhadap produk. Hal ini terjadi karena adanya perubahan secara terus-menerus bersifat dinamis. Perusahaan dituntut untuk bisa bersaing dalam dunia bisnis agar menjadi perusahaan yang dapat memimpin pasar. Baiklah, cukup sekian hasil dari presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.